berbeda itu indah. Menelusuri fatwa keagamaan NU dan Muhammadiyah. Ini saya pilih dengan pertimbangan bahwa NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia dengan pengikutnya yang sangat banyak. Ada di kisaran ratusan juta orang Muslim Indonesia mengaku mengikuti berafiliasi kepada NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah menjadi pilar penting bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupan beragama. Sekalipun NU dan Muhammadiyah mempunyai prinsip keagamaan yang berbeda, tetapi NU Muhammadiyah tidak menjadikan perbedaan prinsip itu potensi untuk saling merugikan satu dengan yang lain, tetapi perbedaan itu justru membawa harmoni dan dinamika yang baik bagi perjalanan kehidupan bangsa ini. Itu yang menjadi latar belakang mengapa saya ingin mengangkat tentang menelusuri fatwa keagamaan antara NU dan Muhammadiyah. Jika menelusuri bagaimana fatwa-fatwa itu muncul, maka kita akan bisa melihat dari prinsip keagamaan NU dan Muhammadiyah. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa sebagian kita, bagi orang Indonesia, kadang-kadang kita melihat ada satu hal yang sama, tetapi bagi NU bisa fatwanya A, bagi Muhammadiyah fatwanya B. Saya kasih contoh misalnya tentang fatwa rokok. Muhammadiyah secara tegas mengatakan rokok hukumnya haram, tapi orang NU tidak sampai pada level haram. Bunga bank misalnya, bunga bank konvensional, Muhammadiyah mengatakan jelas haram, tapi NU tidak mengatakan secara mutlak itu haram. Mengapa itu bisa terjadi padahal satu fakta yang sama tapi hasilnya berbeda? Nah, itu nanti bisa ditelusuri dari prinsip keagamaan yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah. Nah, di samping adalah faktor-faktor tentang bagaimana metode penetapan hukumnya, sehingga itu hasilnya kemudian berbeda. Sekalian yang saya hormati, saya ingin menambahkan bahwa perbedaan itu akan terasa indah dan menjadi rahmat bagi kita. Mengapa? Karena dengan perbedaan itu umat Islam di Indonesia mempunyai pilihan untuk melaksanakan keagamaannya. Dan karena para pemimpin NU dan Muhammadiyah itu dan masuk masyarakatnya, pengikutnya sudah sangat dewasa, tidak menjadikan perbedaan ini menjadi sumber konflik di antara mereka. Bahkan itu muncul dinamika atau fenomena baru tentang keberagaman orang Indonesia yang saya sebutnya dengan sebutan Muhammad NU itu. Apa Muhammad NU itu? Muhammad NU itu ya orang Muhammadiyah yang secara afiliasi organisasi Muhammadiyah, tapi prakteknya sebagian mengambil melaksanakan fatwa-fatwanya NU. Sebaliknya orang-orang NU juga sebagian melaksanakan fatwa-fatwanya Muhammadiyah. Makanya mungkin ini pola baru, fenomena baru orang Indonesia dan Muhammad NU ya. Jadi tidak sepenuhnya mengikuti fatwa Muhammadiyah, tidak mengikuti fatwa NU. Saya kasih contoh. Misalnya kalau urusan taraweh itu Muhammadiyah jelas 8, NU 20. Di faktanya banyak orang NU sudah nyaman dengan 8. Bahwa pilihannya karena lebih ringan itu urusan lain, tapi faktanya diambil 8. Termasuk penentuan hari lebaran, NU menggunakan ru'yah, Muhammadiyah menggunakan hisab. Kadang-kadang kalau faktanya Muhammadiyah lebih cepat, para pengikut NU lebih milih Muhammadiyah. Artinya tidak selalu orang NU itu mengikuti fatwanya NU. Pun demikian Muhammadiyah. Kita lihat Muhammadiyah banyak para pengikutnya yang merokok. Orang Muhammadiyah banyak yang merokok, tapi ketika merokok dia tidak menggunakan fatwanya Muhammadiyah, dia menggunakan fatwanya
NU. Termasuk orang Muhammadiyah, saya yakin sampai hari ini masih bertransaksi dengan bank konvensional, masuk lembaga-lembaga Muhammadiyah. Tidak hanya tidak selalu bertransaksi dengan bank-bank yang berlabel syariah, tapi adalah bank-bank yang konvensional, dan di dalamnya pasti ada bunga bank. Nah, kenapa dia nyaman? Dan dia tidak menggunakan fatwanya Muhammadiyah, sekalipun dia Muhammad, bahkan pengurus Muhammadiyah sekalipun sangat mungkin dia bertransaksi dengan bank konvensional. Nah, itu yang saya katakan. Jadi ada fenomena baru namanya Muhammad NU ini ya.